Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Ayu Nurul Hidayah dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, pengertian sendiri mengenai teks editorial yaitu teks editorial tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, dan menarik, ditinjau dari segi penulisan dan mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol, sehingga bagi kebanyakan pembaca, surat kabar akan menyimak pengertian arti berita yang diajukan tadi. Tujuan dituliskannya teks editorial yaitu 1. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. 2. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat dalam membaca teks tersebut yaitu 1. Memperoleh informasi. 2. Juga merangsang pemikiran dan mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak sebagaimana opini yang disampaikan dalam teks editorial tersebut. Teks editorial memiliki 3 jenis yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanation editorial. Masing-masing jenis tersebut memiliki penjelasan yaitu 1. Interpretatif editorial yaitu jenis teks editorial yang bertujuan menjelaskan isu dengan menjelaskan fakta dan opini untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. 2. Kontroversial editorial yaitu jenis editorial yang bertujuan meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan membaca terhadap suatu isu. 3. Explanatory editorial yaitu teks editorial yang menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial bertujuan mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Jadi teks editorial atau opini yang dibagi menjadi 4 yaitu 1. Tema dituliskan selalu hangat yaitu sedang berkembang atau dibicarakan oleh masyarakat secara aktual dan faktual. Kedua, bersifat sistematis dan logis. Ketiga, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Menarik untuk dibaca karena menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang selanjutnya mengenai gaya penulisan. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi strategi pengembangan mengikuti berbagai pola seperti contoh, proses, sebab akibat, klarifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Di dalam teks editorial terdapat unsur yang wajib ada dalam editorial. Pertama, isinya editorial bersifat ekspositoris yaitu berisi tesis atau pernyataan umum. Kedua, diikuti oleh argumentasi secukupnya. 3. Diakhiri dengan penegasan ulang atau argumentasi tersebut. Bagian dalam teks editorial yang terdiri dari 3 yaitu 1. Identifikasi pernyataan pendapat, berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum dan data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. 2. Identifikasi alternatif solusi. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Namun, tidak serta-merta semua yang mampu memilih dan melakukan pemecahan tersebut dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan setiap orang terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. 3. Identifikasi simpulan dalam teks editorial. Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek
Adapun cara menyimpulkan teks adalah dengan membaca teks untuk dapat mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang, penentuan kalimat utama, dan terakhir dalam membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari saya mengenai materi tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.